Aceh adalah Serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan yang Islam yang pertama ada di Perlak, Aceh, betul? 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 Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Ini kita punya bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka dicerca, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau tidak ada kesalahan, kan buat fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan dusta. Jadi mereka menganggap bahwa mereka ini adalah kelompok Islam yang lurus, yang benar gitu. Selain mereka itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama hampir 2 dekade terakhir, nama Habaib Ba'alawi melejit menjadi simbol keagamaan yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan Muslim tradisionalis. Mereka dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang membawa misi dakwah dan menjadi panutan umat. Dalam 2 tahun terakhir, popularitas mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Masyarakat mulai mempertanyakan status mereka, bahkan kehilangan respek terhadap keberadaan para Habaib ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya marwah mereka? Bagaimana perjalanan sejarah mereka di tanah air, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini? Mari kita bahas secara mendalam. Era reformasi menjadi momentum kebangkitan popularitas Habaib di Indonesia. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam FPI, yang berhasil memanfaatkan perubahan sosial politik untuk membranding Habaib sebagai figur penting di tengah umat Islam. Melalui narasi bahwa Habaib adalah keturunan Nabi, ia dan kelompoknya berhasil membangun citra Habaib sebagai sosok istimewa yang patut dihormati dan diikuti. Popularitas ini tidak hanya dimonopoli oleh Rizik Syihab, tetapi juga diperkuat oleh figur-figur Habaib lain seperti Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, yang dikenal sebagai tokoh spiritual. Di berbagai daerah, muncul banyak Habaib yang menjadi pemimpin kelompok pengajian dan komunitas sholawat, meneguhkan posisi mereka sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang percaya pada status mereka, Habaib berhasil membangun komunitas pengikut yang fanatik, sering disebut muhibin. Komunitas ini tidak hanya menunjukkan kecintaan mereka kepada Habaib, tetapi juga menjadi bagian dari laskar-laskar loyalis yang siap membela Habaib dalam berbagai situasi, baik secara sosial maupun politik. Popularitas Habaib membawa dampak besar terhadap hubungan mereka dengan tokoh-tokoh keagamaan pribumi, seperti kiai dan tuan guru. Para Habaib kini memiliki pengaruh yang jauh lebih luas, termasuk dalam arena sosial dan politik. Relasi ini menciptakan sebuah dinamika baru, di mana Habaib memiliki posisi tawar yang sangat kuat di hadapan tokoh-tokoh keagamaan dan masyarakat umum. Kenaikan popularitas Habaib juga memberi mereka kebebasan untuk menyuarakan pandangan, termasuk klaim-klaim kontroversial yang seringkali tidak mendapat kritik berarti. Salah satu narasi yang kerap disampaikan adalah bahwa berdirinya Republik Indonesia tidak lepas dari jasa para Habaib. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Wali Songo, penyebar Islam di Nusantara, adalah bagian dari klan Ba'alawi, sebuah klaim yang menimbulkan polemik. Posisi sosial, keagamaan, dan politik yang semakin kokoh memberi ruang bagi sebagian Habaib untuk menunjukkan sikap arogan yang melampaui norma dan hukum. Tidak hanya merasa sebagai kelompok eksklusif yang tidak bisa disentuh kritik, mereka juga kerap menyuarakan narasi yang jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai ceramah dan aksi yang penuh dengan ujaran provokatif serta pelecehan verbal terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan. Dalam konteks politik identitas yang menguat pasca reformasi, Rizik Syihab, salah satu tokoh sentral di kelompok ini, memanfaatkan panggung untuk melancarkan berbagai narasi politik dan agama yang memecah belah. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agha Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara, dia kedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot, goblok. Militansi para pengikutnya membuat situasi semakin keruh, karena kritik atau perlawanan terhadap Habaib seringkali dibalas dengan intimidasi, ancaman, hingga tindakan kekerasan. Bahkan, kasus persekusi terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda pandangan sering dilakukan secara terang-terangan, termasuk dalam siaran televisi nasional. Keruntuhan marwah Rizik Syihab yang kala itu dielu-elukan sebagai imam besar, memanfaatkan statusnya untuk berbicara apa saja tanpa batas. Tuduhan liar, seperti menuduh lawan politik sebagai komunis, anti-asing, atau anti-Islam, menjadi bagian dari retorikanya.
Namun, yang lebih memprihatinkan adalah penggunaan kata-kata kasar, fitnah, dan ujaran kebencian yang tidak mencerminkan moralitas dan nilai-nilai Islam. Ironisnya, narasi-narasi tersebut tetap diterima oleh para pendukungnya yang loyal tanpa mempertimbangkan validitas atau dampaknya terhadap persatuan umat. Puncak dari arogansi ini mulai runtuh ketika Rizik terjerat skandal pribadi yang memalukan. Tersebarnya percakapan mesum yang melibatkan dirinya dan seorang wanita bernama Firza Hussein menghancurkan citra moral yang selama ini dia bangun. Skandal ini menjadi bahan olokan di media sosial, mengikis kredibilitasnya di mata publik, meskipun ia berusaha menyangkal dengan berbagai cara, termasuk sumpah mubahalah. Saat jeratan hukum mengancam, termasuk kasus-kasus lama yang kembali mencuat, Rizik memilih untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di Arab Saudi. Keputusannya ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk menghindari proses hukum, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuannya menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Ironisnya, di Tanah Suci, ia pun sempat berurusan dengan hukum lokal akibat dugaan pelanggaran izin tinggal dan insiden bendera terlarang. Setelah Rizik Syihab kehilangan panggung sosial politik, muncul Bahar bin Sumait sebagai tokoh baru yang kontroversial. Berbeda dari Rizik yang membangun citra sebagai pemimpin gerakan anti maksiat, Bahar justru dikenal luas akibat aksi kekerasan terhadap anak ia lakukan secara terang-terangan. Video aksinya viral di media sosial, memicu kemarahan publik sekaligus simpati dari kelompok pendukungnya. Bahar menghadapi jeratan hukum atas perbuatannya dan menjalani hukuman penjara. Ia memanfaatkan situasi tersebut untuk membangun narasi bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan pemerintah. Strategi ini berhasil menarik simpati sebagian masyarakat, khususnya mereka yang sudah memiliki sentimen anti pemerintah. Salah satu hal yang membedakan Bahar dari Rizik adalah keterus-terangan Bahar dalam mengklaim garis keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan penuh kecongkakan, ia sering menyerukan, "Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah," seolah-olah status tersebut memberikan keistimewaan dan kekebalan hukum. Coba sebut lagi, Muhammad jaddan atau jaddi, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi? Bahkan, dalam persidangan, ia menuntut perlakuan istimewa sebagai keturunan Nabi, suatu sikap yang menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kepongahan Bahar ini semakin mencolok melalui ceramah-ceramahnya. Ia sering melontarkan cacian, hinaan, dan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya. Tidak hanya tokoh pemerintah yang menjadi sasaran, tetapi juga ulama tradisionalis yang dihormati oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Meski ia tidak mampu menghindari hukuman, kasus Bahar justru membuat namanya semakin dikenal, terutama di kalangan kelompok oposisi yang memanfaatkan narasinya untuk menyudutkan pemerintah. Di tengah retorika politik yang semakin tajam, Bahar menjadi simbol perlawanan bagi kelompok anti pemerintah. Hal ini mirip dengan pola yang sebelumnya dijalani oleh Rizik Syihab, meski dengan pendekatan yang lebih kasar dan frontal. Popularitas Bahar ini tidak sepenuhnya positif. Ceramah-ceramahnya yang kasar, penuh caci maki, dan seringkali tidak berdasar, membuat banyak masyarakat mulai jengah. Sayangnya, kritik terhadap Bahar nyaris tidak terdengar lantang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Anggapan bahwa Habaib adalah keturunan Nabi masih menjadi tameng kuat, yang membuat banyak pihak enggan atau takut untuk mengoreksi secara terbuka. Tidak lama setelah kontroversi ceramah-ceramah Bahar bin Sumait yang menuai kritik, muncul gebrakan intelektual dari Kiai Imaduddin Usman. Secara mengejutkan, Kiai Imaduddin mempublikasikan hasil kajiannya yang menyatakan bahwa klaim Habaib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ia menyebut bahwa rangkaian nasab Habaib adalah hasil rekayasa Ali Asy Syakran yang ditulis pada abad 9 atau 10 Hijriah tanpa dukungan dari manuskrip dan kitab yang terverifikasi. Pada awalnya, tesis ini diremehkan oleh kalangan Habaib dan beberapa pimpinan Nahdlatul Ulama NU. Mereka menganggapnya sebagai gagasan spekulatif yang tidak berbahaya. Lambat laun, tesis ini mulai mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan akar rumput NU. Dukungan ini semakin menguat ketika tesis Kiai Imaduddin Usman diperkaya dengan data komprehensif dari berbagai sumber dan hasil kajian yang lebih mendalam dari para peneliti lainnya. Seiring berkembangnya penelitian, klaim keturunan Nabi yang dipegang Habaib Ba'alawi mulai runtuh. Tinjauan sejarah dan filologi oleh Menachem Ali, ditambah hasil tes DNA yang dilakukan oleh berbagai pihak, serta penelitian tentang asal-usul Ba'alawi, memberikan bukti bahwa klaim tersebut hanyalah mitos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data ilmiah dipaparkan, Habaib Ba'alawi tidak mampu memberikan bantahan yang memadai. Hingga saat ini, tidak ada satupun yang berhasil menolak kajian Kiai Imaduddin dengan bukti-bukti yang terverifikasi. Kajian Kiai Imaduddin menjadi pukulan telak bagi klaim Habaib Ba'alawi, khususnya mereka yang selama ini mengandalkan status keturunan Nabi sebagai dasar legitimasi sosial dan keagamaan.
Fakta-fakta ilmiah yang dipublikasikan tidak hanya menggugurkan klaim tersebut, tetapi juga memengaruhi eksistensi klan Ba'alawi secara keseluruhan. Bagi masyarakat umum, kajian ini menjadi penyuntik keberanian untuk menyatakan dengan tegas bahwa klaim keturunan Nabi yang dipegang oleh Habaib tidak memiliki dasar ilmiah. Narasi tentang keistimewaan keturunan Ba'alawi yang selama ini dianggap tabu untuk dikritik mulai runtuh di mata publik. Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat kini memiliki akses lebih luas terhadap catatan sejarah, video ceramah, hingga temuan di lapangan yang memberikan gambaran lebih jelas tentang peran dan pengaruh kelompok Habaib, baik di masa lalu maupun saat ini. Dalam kajian sejarah, nama-nama seperti Utsman bin Yahya dan Hamid Al-Ghadri sering disebutkan dalam konteks kerjasama dengan kolonial Belanda. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang peran Habaib di era penjajahan. Apakah mereka benar-benar pejuang atau hanya sekadar kaki tangan penjajah? Catatan seperti ini memberikan kontribusi pada perubahan persepsi masyarakat. Di sisi lain, narasi anti Partai Komunis Indonesia yang kerap digaungkan oleh beberapa tokoh Habaib, termasuk Rizik Syihab, justru menjadi bumerang. Fakta sejarah menunjukkan adanya keterlibatan beberapa tokoh Habaib dalam gerakan komunis, baik di Indonesia maupun di Yaman Selatan, yang menjadi tanah asal Ba'alawi. Rezim komunis di Yaman Selatan bahkan dipimpin oleh tokoh dari kalangan Ba'alawi, memperkuat dugaan keterkaitan ideologis di antara keduanya. Temuan di berbagai daerah tentang adanya makam-makam palsu yang diberi nama Habaib semakin menambah kecurigaan masyarakat. Dugaan bahwa beberapa Habaib mencoba memalsukan sejarah, termasuk dalam narasi tentang peran mereka dalam perkembangan Islam di Indonesia, semakin memperburuk citra mereka. Video-video di media sosial dan bahkan publikasi buku yang menyajikan informasi yang terdistorsi menjadi bukti kuat dari upaya manipulasi sejarah ini. Meskipun bukti ilmiah begitu kuat, masih ada pilar terakhir yang menopang klaim keabsahan nasab Habaib, yaitu dukungan dari elit sosial keagamaan dan politik. Dukungan ini, meski mulai melemah, tetap menjadi tameng yang melindungi eksistensi klaim mereka di sebagian kalangan masyarakat. Berdasarkan bukti perjuangan Kiai Imaduddin dalam mengungkap fakta ini, menunjukkan pentingnya keberanian intelektual dan integritas ilmiah dalam menyingkap kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa yang amal perbuatannya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya." Fenomena runtuhnya marwah Habaib Ba'alawi mengajarkan kita bahwa penghormatan dan kemuliaan tidak didapatkan dari klaim keturunan, tetapi dari akhlak, ilmu, dan amal yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita kembali kepada ajaran Islam yang murni, tanpa fanatisme kepada kelompok atau individu tertentu. Terus belajar, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki diri agar kita semua menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar sama-sama bersama Rizik Syihab bagaimana dia bersuuzon kepada pemerintah terhadap perkembangan organisasi dia. Dari apa yang dia katakan kepada jamaah dia di Madinah waktu dia kabur beberapa tahun lalu, selama 3 tahun dia berada di Madinah, di Mekah, Madinah, dia sempat mendoktrin jamaah-jamaah yang ada di situ, TKW, TKI yang ada di situ, dicuci otaknya, dibohongi tentang berbagai ajaran-ajaran yang menurut dia itu adalah kebenaran, padahal semuanya bohong. Kenapa ini perlu kita pelajari, perlu kita analisa? Karena supaya kita tahu siapa Rizik Syihab sebenarnya. Karena sampai saat ini pendukung Rizik Syihab masih sangat banyak. Hanya saja mereka pecah. Sebagian ada yang sudah tidak percaya kepada Rizik ketika Rizik Syihab tidak mau tes DNA. Sebagian lagi masih percaya, masih taat, tunduk, patuh, bahkan masih menjadi militannya Rizik Syihab. Jadi di setiap postingan yang membahas tentang Rizik Syihab, pasti mereka berkata kotor dan menuduh kitanya ahli neraka. Ada juga sebagian dari jamaahnya Rizik Syihab yang setengah percaya, setengah enggak, gitu. Nah, orang-orang yang setengah percaya, setengah enggak ini harus diyakinkan dengan pembahasan dan analisa-analisa terhadap setiap ucapan dari Rizik Syihab. Di video saya sebelumnya, saya sudah menampilkan bagaimana seorang Rizik Syihab berani mendoakan yang buruk buat pemerintah, buat presiden, buat pendukung presiden, bahkan buat kita umat Islam yang mendukung presiden. Nah, dalam ceramah Rizik Syihab berikut ini yang akan saya tampilkan, ya, Rizik Syihab ini membagi masyarakat Indonesia ini ke beberapa golongan. Golongan pertama yaitu mereka. Golongan mereka ini disebut golongan fundamentalis. Fundamentalis ini, fundamental itu kan dasar ya. Fundamentalis ini yaitu umat Islam yang kembali kepada ajaran yang
asli, ajaran basic dari Islam. Seperti mereka kan maunya kita kembali lagi ke dalam ajaran Rasulullah yang asli itu. Kita alami saat ini di kitab minyak negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka dicerca, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buat fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan Dusta. Jadi mereka menganggap bahwa mereka ini adalah kelompok Islam yang lurus, yang benar gitu. Selain mereka itu salah, sesat, menyesatkan. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok modernis. bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikannya, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya. Modernis ini ya seperti kita, kelompok Muslim yang mengikuti perkembangan zaman, yang mereka kira kita mau gitu loh, mau ajaran Islam ini diubah-ubah, padahal kan enggak. Saya yang tidak setuju dengan Rizik Syihab ini, tentu tidak mau Al-Quran diubah-ubah, tidak boleh, karena apa? Maknanya akan melenceng, begitu. Kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka, kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja, untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah, ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, Tidak ada pemerintah Bapak Joko Widodo melakukan hal seperti yang dia bahas di pertemuan Rizik Syihab beberapa tahun yang lalu. Kelompok liberal bebas melakukan apa saja. Bahkan mereka menuduh katanya pejabat-pejabat banyak yang liberal. Ada yang menghamili sekretarisnya, ada yang ini, tapi harus tutupin. Nah, kelompok ini nih yang menurut si Rizik Syihab ini yang berbahaya nih, modernis dan liberalis. Ada lagi kelompok yang menurut teman mereka, apa itu? Tradisionalis. Jadi Rizik Syihab ini ingin supaya kelompok dia, Islam garis keras ini ya, Islam yang nggak mau diutak-atik, pokoknya nggak boleh berubah, nggak mau dengan nama Pancasila itu haram, bendera haram, demokrasi haram, pokoknya maunya kembali ke Al-Quran, ke Sunnah, udah. Ini si Rizik Syihab menganggap bahwa kelompok tradisionalis ini adalah teman dia, teman mereka yang harus diakrapin. yang tradisionalis, kelompok ini masih diberikan status waspada. Loh, kenapa dikatakan waspada? Sebab kelompok ini, walaupun mereka bukan fundamentalis, tapi memiliki 3 ciri yang sama dengan fundamentalis. Sehingga kelompok ini harus diwaspadai. Kalau kelompok ini tidak dijaga, maka nanti kelompok ini setiap saat bisa berubah menjadi fundamentalis. Padahal Rizik Syihab sering menghina ajaran tradisional. Seperti Sampurasun dipanggil Campuracun. Jadi dia ngomong di sini apa, ya seperti itu. Jadi ketika berada di sebuah kelompok yang dia ingin cuci otaknya, dia pura-pura bisa menerima kelompok lain. Padahal ketika dia berada di kelompok itu, dia menghina, menghujat. Kemudian dia membohongi para jamaah tentang aksi-aksi yang sudah dilakukan dia di Jakarta. Katanya pada saat aksi U yang datang 300.000, kemudian pada aksi 112 yang datang 8 juta, sepertinya dibesar-besarkan 8 juta. Dan besoknya yang hadir itu hampir 8 juta orang, 7 juta orang lebih. Nah, jadi ini adalah pertolongan Allah. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun, satu tokoh apapun, sehebat apapun dia, yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu dengan Jakarta itu penduduknya 10 juta, datang dari Ciamis, dari mana, total 8 juta, ngawur gitu. Ngitungnya pakai apa itu? Jadi jemaahnya, wow, Allahu Akbar, ditipu mau aja. Hitungan katanya secara matematis. Dulu kalau saya ngomong begini soal Rizik Syihab, saya udah pasti dicaci maki oleh jutaan netizen. Tapi kalau sekarang saya ngelihat yang caci maki saya kayaknya nggak gitu banyak ya. Karena ternyata mungkin banyak orang yang tersadarkan bahwa selama ini mereka dikibulin oleh si Rizik Syihab. Kenapa Rizik Syihab ini ya mengatakan bahwa
di negara kita itu terpecah-pecah supaya jamaahnya merasa bahwa sebenarnya Rizik Syihab ini ingin menyatukan umat Islam gitu. Tapi jemaahnya tidak sadar bahwa Rizik Syihab sedang ingin mempengaruhi mereka agar mereka bersama-sama bersatu melawan pemerintah, mengubah dasar negara Republik Indonesia menjadi berbentuk negara khilafah. Itu pada sering disebut-sebut oleh Rizik, tapi kita kan terdoktrin. Jadi kita nggak sadar bahwa kita sedang dihipnotis oleh kata-kata dia. Seolah-olah dia ingin menyatukan umat Islam dari seluruh Indonesia bersatu melawan pemerintah. Nah, ini ajaran yang dulu saya terima ketika saya gabung ke FPI HTI. Seperti itu ajarannya, teman-teman. Bahwa kita harus melawan pemerintah. Kita harus mengubah negara Indonesia menjadi khilafah. Kalau kita mau masuk surga. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diciptakan supaya kita mendirikan negara khilafah berdasarkan perintahnya. Kalau kita nggak mau, kalau kita mengikuti pemimpin-pemimpin di negara yang bentuknya bukan khilafah, maka kita ini disebut ahli neraka. Namanya kita ditakut-takuti begitu, ya kan, neraka. Akhirnya, berarti kita harus melawan pemerintah nih, dengan apapun caranya, jihad nih. Karena kalau ke jihad, kamu mati, surga, wangi darah kamu, gitu. Sementara dia kabur ke Mekah 3 tahun. Pengikuti yang disuruh melawan pemerintah, pengikuti yang disuruh melawan polisi, melawan tentara. Ya, akhirnya banyak yang ditangkap. Jamaahnya ini ya merasa bahwa Rizik Syihab ini utusan Tuhan yang memberikan perintah dari langit, gitu. Bahkan ada tetangga saya bilang, jahat dengan Rizik Syihab. Kamu tahu nggak? Dia sakti, dia bisa menghentikan Krakatau. Ketika Krakatau sedang bergemuruh, dia bisa menghentikan dari jarak jauh. Saya langsung, sehebat itu Rizik Syihab. Jangan macam, kamu harus manggil Habib, nggak boleh manggil namanya. Kamu ditiup aja, kamu bisa jadi kodok kamu loh. Sakti benar kayak nenek sihir, bisa menyihir kita. Saya akhirnya jadi bukannya makin percaya, malah makin nggak percaya gitu. Karena apa? Bualan-bualannya itu, ya, bualan yang nggak masuk akal gitu. Apalagi kita tahu dulu Rizik Syihab itu siapa. Sebelum dia pakai mudeng, dia itu siapa gitu, ya kan? Dia kan sekolahnya juga di sekolah Katolik. Harusnya si Rizik Syihab ini tidak memiliki sifat-sifat intoleran. Harusnya dia toleran. Karena apa? Di sekolah Katolik, dan dia kalau sakit berobatnya nggak mau ke rumah sakit Islam. Berobatnya kemana? Ke Sinkaroles. Dia langganan kalau sakit ya dirawat di Sinkaroles. Karena apa? Memang bagus perawatannya di situ. Saya pernah ketemu ketika saya sedang nungguin suami saya. Saya ketemu dengan Rizik. Dia ada di lantai 4, saya di lantai 3 ya. Jadi saya ketemu. Berobatnya dia di Sinkaroles. Nah, jadi si Rizik ini teman-teman adalah orang yang paling munafik yang pernah saya temui di muka bumi. Karena apa? Dia bicara manas-manasin jamaahnya untuk melawan pemerintah. Dia jelek-jelekan pemerintah, menyebutkan bahwa pemerintah itu mendukung liberalis, mendukung modernis, tapi tidak mendukung fundamentalis, tidak mendukung tradisionalis gitu. Karena katanya tradisionalis itu diwaspadai. Padahal tidak seperti itu. Pemerintah sangat mendukung suku-suku budaya yang ada di negara kita. Sampai ada yang namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaga kelestarian budaya gitu di negara kita. Tapi kan Rizik Syihab berkata berbeda karena ingin mencuci otak seperti itu. Bahkan dia menuduh katanya pemerintah itu membebaskan liberal. Liberal itu adalah sahabat pemerintah. Jadi olah-olah ya presiden, menteri, DPR, pejabat-pejabat itu semuanya orang liberal. Nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, seenaknya ngubah-ngubah Al-Quran begitu. Nggak ada ilmunya gitu. Itu pencucian otak. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini adalah suatu pembodohan umat Islam. Karena apa? Dia memanfaatkan kekuatan umat Islam yang sudah dia cuci otaknya untuk menyelamatkan dia, membantu dia membuat sebuah negara khilafah. Dia ingin menjadi presiden di Indonesia sebagai khalifah. Ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya meneliti dari nasabnya para habaib yang penelitian ini sudah selesai dan sudah dibukukan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden, dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad.